Di dunia sepak bola, ada legenda yang diingat karena penyelamatan-penyelamatan gemilang. Ada juga yang karena gol-golnya yang spektakuler. Tapi, gimana kalau ada seorang pemain yang jago di dua-duanya? Yuk, kita bedah bareng kisah luar biasa dari salah satu ikon sepak bola Indonesia. Oke, kita mulai dari angka ini ya, 59. Gimana kalau gue bilang, ini bukan jumlah gol seorang striker, tapi ini adalah total gol sepanjang karir yang dicetak sama seorang bek tengah. Ya, seorang pemain bertahan. Angka ini miliknya Hamka Hamzah, seorang pemain yang selama lebih dari 2 dekade benar-benar ngubah definisi apa artinya jadi seorang bek di sepak bola Indonesia. Nah, biar kita paham, kenapa sih ini spesial banget? Mari kita coba bedah dulu. Gini, tugas bek tengah itu kan pada dasarnya cuma satu. Jagain gawang biar nggak kebobolan. Titik. Bukan malah bikin gol. Nah, inilah yang bikin rekornya Hamka itu jadi anomali sejati di dunia sepak bola. Unik banget. Karena bakat uniknya inilah, dia jadi salah satu pemain yang paling dicari-cari di Indonesia. Selama lebih dari 2 dekade loh. Lihat aja perjalanannya. Karirnya itu kayak tur keliling klub-klub top di Indonesia. Dia selalu konsisten main di level tertinggi. Dan bahkan sempat bawa bakatnya itu ke luar negeri, main di Malaysia. Jadi intinya gini, dia itu bukan sekedar bek yang hoki yang kebetulan bisa nyetak gol. Bukan. Dengan hampir 500 penampilan di karir seniornya dan jiwa kepemimpinannya, dia itu pemain yang sangat produktif dan punya dampak besar dimanapun dia bermain. Pertanyaannya, kok bisa? Gimana ceritanya seorang pemain bertahan bisa jadi ancaman serius di lini depan? Ternyata gaya mainnya yang unik itu adalah kombinasi dari 3 hal penting. Pertama, waktu muda dia itu posisinya pemain sayap, jadi insting nyerangnya udah kebentuk dari awal. Kedua, dia dapat dukungan dari pelatih Roni Patinasarani yang lihat dia sebagai bek modern yang jangan dikekang. Dan ketiga, dia belajar langsung dari para legenda, belajar sundulan dari Bambang Pamungkas dan belajar ketenangan dari Bejo Sugiantoro. Kombinasi yang sempurna. Dukungan dari sang pelatih di awal karirnya inilah yang ngasih dia kepercayaan diri buat ngegabungin kemampuan bertahan dan menyerang sepanjang karirnya. Nah, waktu karirnya sebagai pemain udah mulai masuk masa-masa akhir, Hamka ternyata udah nyiapin langkah selanjutnya. Visinya ini luar biasa jauh ke depan. Coba bayangin deh, di tahun 2017, waktu dia masih jadi bintang di PSM Makassar, dia diam-diam udah mulai ngambil kursus lisensi kepelatihan CAFC. Bertahun-tahun sebelum pensiun, dia udah bangun fondasi buat karir selanjutnya. Transisinya ini kelihatan banget puncaknya pas dia di Rans Cilegon FC. Di sana dia ambil peran ganda. Di lapangan dia jadi kapten, di pinggir lapangan dia jadi manajer tim. Keren banget. Karirnya sebagai pemain akhirnya harus berhenti bukan karena kemampuannya menurun, tapi karena cedera ACL yang terus kambuh dan butuh operasi sampai ke-5 kalinya. Jadi, satu babak dalam hidupnya ditutup untuk memulai babak yang baru. Sekarang, Hamka Hamzah udah sepenuhnya bertransisi. Dari yang tadinya mencetak gol, sekarang dia fokus membentuk para pemain yang akan mencetak gol-gol di masa depan. Misinya sekarang jelas banget. Dia mau balas budi ke olahraga yang udah membesarkan namanya. Makanya, dia mendirikan akademinya sendiri, Hamka 23 Soccer School atau H23S. Ini adalah wadah barunya untuk mencetak talenta-talenta generasi berikutnya. Filosofi akademinya ini menarik banget. Tujuannya bukan cuma buat menangin turnamen usia muda, tapi buat nyiapin pemain biar bener-bener matang untuk liga profesional baik secara teknik maupun mental. Dari seorang anomali pencetak gol yang meledak-ledak, sekarang menjadi seorang mentor yang disiplin. Perjalanan Hamka Hamzah ini udah jadi satu lingkaran penuh. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir. Setelah semua gol yang dia cetak, jangan-jangan gol terhebatnya justru baru akan datang?